Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas mengenai manajemen sistem informasi sekolah. Sebelum masuk pada pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Tika Lestari, NIM 1901360, kelas Pendidikan Teknik Elektro A. Pembahasan pertama dimulai dari pendahuluan. Saat ini, perkembangan teknologi itu berkembang begitu pesat, yang dimana dapat meningkatkan kualitas dari suatu sistem informasi sendiri. Penggunaan teknologi informasi melalui sistem informasi bukan hanya meningkatkan kualitas dan kecepatan informasi yang dihasilkan bagi manajemen, tetapi juga teknologi informasi yang sesuai akan dapat menciptakan suatu sistem informasi manajemen yang mampu meningkatkan integrasi di bidang informasi dan operasi di antara berbagai pihak yang ada di dalamnya. Dalam organisasi, baik lokal maupun global. Menurut Steyer dan Reynolds pada tahun 2008, bahwa kemampuan untuk mengenali dan memanfaatkan peluang sistem informasi dapat membuat kita menjadi anggota organisasi yang lebih berharga, yang pada akhirnya akan meningkatkan suatu karir kita. Contohnya adalah PPDB online, komunikasi melalui media sosial, dan lain sebagainya. Pada pendahuluan ini ada beberapa pokok bahasan penting. Yang pertama, informasi, organisasi, manajemen dan sistem informasi manajemen. Yang kedua, sistem informasi manajemen dan sistem informasi satuan pendidikan. Yang ketiga, sistem informasi manajemen dan keunggulan bersaing. Yang keempat, sistem informasi manajemen dan mutu layanan. Yang pertama yaitu pengertian sistem. Sistem dapat diartikan dalam dua pandangan. Yang pertama secara etimologis dan yang kedua secara terminologis. Secara etimologis, menurut Henry George Leader Robert Scott tahun 1996, yaitu sistema, yang berarti suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian, dan hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen-komponen secara teratur. Secara terminologis, menurut Jopianto tahun 1993 pada halaman 1, sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Selanjutnya, hal-hal yang berkaitan dengan sistem. Yang pertama, subsistem. Subsistem itu mengandung makna sub yang berarti bagian atau cabang, sehingga subsistem adalah bagian dari sistem. Menurut Gordon B. Davis dalam Andreas, sistem dibagi atau dijadikan faktor-faktor atau unsur-unsur ke dalam subsistem. Jadi, subsistem adalah bagian atau unsur dari sistem. Sedangkan menurut Norman L. Enger, subsistem adalah serangkaian kegiatan yang dapat ditentukan identitasnya yang berhubungan dalam suatu sistem. Selanjutnya adalah karakteristik sistem. Karakteristik sistem diantaranya adalah 1. Adanya pertukaran atau interaksi dengan lingkungan.
Yang kedua, mempunyai kecenderungan untuk membuat keadaan seimbang. Yang ketiga, mempunyai mekanisme untuk mengatur diri. Yang keempat, menghasilkan yang sama yang diperoleh dari keadaan semula yang berbeda. Yang kelima, mempunyai hubungan yang dinamis dengan berbagai komponen terkait. Yang keenam, mempunyai keseimbangan dengan proses umpan balik. Yang ketujuh adalah mempunyai kesatuan yang progresif. Selanjutnya adalah komponen sistem. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi. Dalam arti lain, saling bekerja sama untuk membentuk suatu kesatuan. Komponen sistem atau elemen sistem dapat berupa subsistem atau bagian dari sistem. Setiap subsistem memiliki sifat dari sistem yang menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Selanjutnya adalah batas sistem. Batas sistem merupakan daerah yang membatasi suatu sistem dengan sistem lainnya atau dengan lingkungan luar. Batas sistem memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup dari sistem itu sendiri. Selanjutnya adalah lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan. Lingkungan luar yang menguntungkan merupakan energi dari sistem yang dengan demikian harus tetap dijaga dan dipelihara. Sedangkan lingkungan luar yang merugikan harus dikendalikan. Contoh lingkungan luar sistem yang satuan pendidikan antara lain perekonomian, sistem politik, sistem keamanan, sistem transportasi, sistem pasar, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah penghubung sistem. Penghubung sistem merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Selanjutnya adalah masukan sistem. Masukan sistem adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan dan masukan sinyal. Maintenance input atau energi yang dimasukkan agar sistem tersebut beroperasi, sedangkan signal input adalah energi yang diproses untuk didapatkan keluaran. Selanjutnya adalah keluaran sistem. Keluaran sistem adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran dapat masukan untuk subsistem lainnya atau kepada suprasistem. Selanjutnya adalah pengelolaan sistem. Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah atau sistem itu sendiri sebagai pengolahnya. Pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Suatu sistem pendidikan akan mengolah masukan berupa peserta didik sebagai raw input dan instrumental input yang lalu menjadi keluaran berupa lulusan. Selanjutnya adalah sasaran sistem. Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran. Kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka organisasi sistem tidak akan ada gunanya. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali untuk hasil dari sistem itu sendiri. Yang terakhir adalah model sistem. Salah satu cara konseptual untuk mengklasifikasi sistem-sistem adalah didasarkan pada kriteria-kriteria, yaitu tingkat kemungkinan untuk diramalkan derajat kompleksitasnya dan berhubungan untuk lingkungannya. Mari kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya, masih mengenai manajemen sistem informasi sekolah.
Ada 5 pokok bahasan mengenai manajemen sistem informasi sekolah. Yang pertama ada pengendalian sistem. Yang kedua, informasi dan sistem informasi manajemen. Yang ketiga, sistem informasi manajemen. Yang keempat, penerapan dalam manajemen organisasi. Dan yang kelima adalah sistem informasi organisasi. Baik, yang pertama yaitu pengendalian sistem. Pengendalian sistem dari suatu sistem dapat berupa pengendalian umpan balik, feedback control system, pengendalian umpan maju, feed forward control system, dan pengendalian pencegahan, preventive control system. Selanjutnya yaitu informasi dan sistem informasi manajemen. Yang pertama ada pengertian data. Data merupakan bentuk jamak dari data umum yang berarti kenyataan atau catatan. Menurut Gordon B. Davis, data merupakan sumber informasi yang menggambarkan suatu kejadian atau kumpulan data. Dalam suatu satuan pendidikan, data bisa merupakan jumlah siswa, jumlah jam pelajaran, jumlah SKS, jumlah tenaga pendidikan dan kependidikan, jumlah inventaris sarana dan prasarana, dan lainnya. Selanjutnya ada pengertian informasi. Informasi diartikan sebagai hasil pengolahan data yang digunakan untuk suatu keperluan, sehingga penerimanya akan mendapat rangsangan untuk melakukan suatu tindakan. Data adalah fakta yang jelas lingkup, tempat, dan waktunya. Data diperoleh dari sumber data primer atau sekunder dalam bentuk berita tertulis atau sinyal elektronis. Informasi terdiri dari data yang telah diambil kembali, diolah atau sebaliknya digunakan tujuan informasi atau kesimpulan, argumentasi, atau sebagai dasar untuk peramalan atau pengambilan keputusan. Ada 3 hal penting yang harus diperhatikan, yaitu informasi memerlukan pengolahan data, memberikan makna atau arti, dan berguna atau bermanfaat. Yang ketiga ada hubungan dan informasi. Hubungan data dan informasi itu erat kaitannya, yang dimana dapat disimpulkan bahwa pada saat tertentu data dan informasi itu berbeda, tetapi pada saat yang lain sesuatu yang telah menjadi informasi mungkin menjadi data pada pengolahan selanjutnya, atau sesuatu yang menjadi informasi bagi si A, bagi si B, merupakan data yang harus diolah lebih lanjut guna menghasilkan informasi. Selanjutnya yang keempat adalah mutu informasi. Mutu dari suatu informasi tergantung dari 3 hal, yaitu informasi harus akurat, tepat pada waktunya, dan relevan. Menurut T.H.R. Rajik 1995 halaman 369, informasi yang berkualitas menurut M.C. Lord 1998 memiliki ciri. Yang pertama akurat, yang kedua tepat waktu, yang ketiga relevan, yang keempat lengkap. Dan menurut Gelinas selanjutnya mengusulkan ciri suatu informasi. Yang pertama efektivitas, yang kedua efisiensi, yang ketiga konfidensial, yang keempat integritas, yang kelima ketersediaan, yang keenam kepatuhan, dan yang ketujuh adalah kebenaran. Selanjutnya ada sistem informasi. Sistem informasi sebagai kumpulan dari subsistem apapun, baik fisik maupun non-fisik, yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan,
yaitu mengolah data menjadi informasi yang berarti dan berguna. Selanjutnya ada alat pengolahan dalam sistem informasi. Sistem informasi yang pertama muncul adalah sistem informasi ciptaan Tuhan. Sistem ini berhubungan dengan makhluk ciptaan Tuhan, seperti hewan dan lainnya. Selanjutnya yang ketiga adalah sistem informasi manajemen. Yang pertama ada manajemen dan sistem informasi manajemen. Yang kedua, sistem informasi manajemen. Yang ketiga, proses dan prosedur sistem informasi manajemen. Dan yang keempat adalah evolusi informasi manajemen. Yang pertama adalah manajemen dan sistem informasi manajemen. Manajemen secara teoritis diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu teori klasik, teori neoklasik, dan teori modern. Selanjutnya, menurut Sondang P. Siagian 1999, memberikan penjelasan mengenai manajemen sebagai berikut. Yang pertama, manajemen sebagai proses pergerakan orang lain untuk memperoleh hasil tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, manajemen dalam arti kelompok yang terdiri dari 3 tingkat, yaitu top management, middle management, dan supervisor management. Dan yang ketiga adalah manajemen sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan. Schermerhorn dalam Purnama Putranto mengatakan fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan, dan yang terakhir adalah pengendalian. Kegiatan manajemen menurut M. Shirley dalam Hendra Teguh diantaranya adalah pengumpulan data, integritas dan pengujian data, penyimpanan data, pengolahan data, pemeliharaan data, keamanan data, organisasi data, dan pengambilan data. Adalah sistem informasi manajemen. Casing mengatakan sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari manusia dan sumber-sumber daya modal di dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menghasilkan informasi yang berguna untuk semua tingkat manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Menurut Jogianto 1993 halaman 2, menurut Mudrik dalam bukunya Sistem Informasi Modern memberikan definisi sistem informasi sebagai berikut. Sistem informasi manajemen adalah suatu kelompok orang atau seperangkat pedoman dan petunjuk peralatan pengolahan data atau seperangkat elemen memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data atau mengoperasikan data dan barang untuk mengurangi ketidakpastian pada pengambilan keputusan atau mencari tujuan bersama dengan menghasilkan informasi untuk manajer pada waktu mereka menggunakannya dengan paling efisien atau menghasilkan informasi menurut waktu rujukan. Jamil 1997 halaman 16. Selanjutnya ada proses dan prosedur sistem informasi manajemen. Adapun langkah-langkah dasar yang dapat ditempuh dalam mengembangkan sistem informasi meliputi yang pertama, studi visibilitas. Yang kedua, menentukan persyaratan sistem. Yang ketiga, merancang dan menetapkan sistem yang perangkatnya terdiri atas basis data, persiapan fisik,
langkah-langkah kerja dan solusi program. Yang keempat, perubahan organisasi. Yang kelima, pengetesan solusi. Yang keenam, konservasi. Dan yang ketujuh adalah manajemen proyek. Selanjutnya ada evolusi sistem informasi manajemen. Era evolusi sistem informasi manajemen antara lain era komputerisasi, yang kedua era teknologi informasi, yang ketiga era sistem informasi, dan yang keempat adalah era globalisasi informasi. Secara khusus, dalam perkembangan sistem informasi dapat dijabarkan dalam bentuk evolusi sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi tradisional. Yang kedua, sistem informasi berbasis komputer. Yang ketiga, sistem informasi berbasis jaringan. Dan yang keempat adalah sistem informasi lintas platform. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu sistem informasi satuan pendidikan. Pun hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu perlu diidentifikasi jenis informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, perlu ditentukannya sumber data informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, perlu ditentukan siapa dan kapan membutuhkan informasi. Dan yang keempat adalah perlu dikomunikasikan informasi itu secara tepat, terpercaya kepada para penerima. Adapun syarat informasi yang harus kita penuhi. Yang pertama, uniformity. Yang kedua, lengkap. Yang ketiga, jelas. Dan yang keempat, tentunya tepat waktu. Selanjutnya ada tahap penanganan informasi. Yang pertama, penciptaan informasi. Yang kedua, pemeliharaan saluran informasi. Yang ketiga, transmisi informasi. Yang keempat, penerima informasi. Yang kelima, penyimpanan informasi. Yang keenam, penelusuran informasi. Yang ketujuh, penggunaan informasi. Dan yang kedelapan adalah penilaian kritis dan umpan balik. Adapun model dari sistem informasi pendidikan dalam garapannya pendidikan. Yang pertama ada entitas luar sistem. Entitas luar sistem adalah semua unsur atau elemen yang berada di luar sistem yang berkaitan erat dengan sistem pendidikan di sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Selanjutnya ada entitas dalam sistem. Entitas dalam sistem merupakan semua elemen yang berada dalam sistem yang berkaitan erat dengan sistem. Beberapa unsur atau elemen yang termasuk dalam entitas dalam sistem adalah subsistem. Subsistem dalam sistem informasi manajemen sekolah termasuk warga sekolah yang terdiri atas kepala sekolah, guru, pegawai, tata usaha, peserta didik, dan orang tua siswa. Yang ketiga ada batas-batas sistem. Batas-batas sistem ini dapat dibedakan adanya entitas luar dan entitas dalam sistem. Maka batas-batas dari sistem informasi sekolah dapat didefinisikan secara jelas. Yang keempat ada model aliran data atau informasi. Aliran informasi bersifat keluar dan ada yang bersifat ke dalam. Selanjutnya ada parameter model. Ada beberapa parameter model yang dapat dipertimbangkan untuk melakukan evaluasi atau penilaian terhadap mutu layanan sekolah. Yaitu yang pertama karakteristik prestasi yang diukur dari ujian nasional, yang kedua input siswa, yang ketiga ketenagaan, yang keempat sarana dan prasarana, yang kelima dana sekolah,
Yang keenam, kegiatan belajar mengajar. Dan yang ketujuh adalah pengolahan sekolah. Adapun elemen-elemen yang tercakup dalam sistem pendataan antara lain identitas siswa, kelas, dan ujian nasional, fasilitas, pengembangan kurikulum dan KBM, pembiayaan dan sumber dana, dan yang terakhir adalah fasilitas dan sumber daya penunjang lainnya. Mungkin pada part ini dicukupkan sekian. Kita akan bahas selanjutnya pada next part di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.